Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berbahagia. Saya Niko Mangga Apriliana dengan NIM 22811334013 dari Fakultas Vokasi Administrasi Perkantoran Kampus Wates kelas A. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pemrograman web dari mata kuliah Transformasi Digital yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Eskom MTI. Jadi, apa itu pemrograman web? Pemrograman web merupakan terjadinya situs web dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang disesuaikan dengan standar web. Hal ini melibatkan beberapa rangkaian mulai dari desain, pengembangan kode, basis data, pengujian, dan juga penyebaran. Pemrograman web itu berfokus pada fungsionalitas dan juga efisiensi yang ditujukan kepada pengguna web. Yang selanjutnya ada eh, kita perlu mengetahui pentingnya pemrograman web. Dalam era teknologi digital ini, pemrograman web itu sangat penting dalam aspek kehidupan. Ini dikarenakan pemrograman web itu dapat membuka peluang baru dan juga inovasi baru mengenai beberapa hal, seperti keterampilan, kreativitas, inovasi, kemandirian, kemudahan akses, dan juga pemahaman teknologi dan juga kolaborasi. Nah, saya akan bahas mengenai keterampilan. Mengapa kita perlu untuk mengetahui pemrograman web dari segi keterampilan. Jadi segi keterampilan ini merupakan salah satu pemrograman web dalam bidang pengembangan perangkat lunak, lalu desain web, manajemen proyek, lalu ada banyak lagi. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas ini juga salah satu pemahaman pemrograman web yang dapat merancang dan juga mengembangkan situs web yang lebih unik dan juga menarik, teman-teman, mengenai penyampaian pesannya juga. Lalu ada inovasi. Inovasi ini pemahaman tentang pemrograman web yang biasanya untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang terbaru mengenai web yang lebih inovatif lagi. Lalu ada kemandirian. Kemandirian ini pemahaman yang tidak perlu mengandalkan orang lain lagi untuk mengembangkan atau memelihara proyek tertentu. Selanjutnya ada kemudahan akses. Kemudahan akses ini yaitu pemahaman tentang pemrograman web yang dapat diakses lebih dari jutaan orang, bahkan lebih. Lalu ada pemahaman teknologi. Pemahaman teknologi ini yaitu salah satu pemrograman web mengenai pemahaman yang dapat memahami bagaimana web itu bekerja, lalu teknologi yang ada di baliknya, lalu tren-tren terbaru yang ada di dalam pengembangan web tersebut. Dan yang terakhir nih, ada kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu pemahaman mengenai pemrograman web untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan-rekan kerja, memahami kode yang ditulis oleh orang lain, dan juga berkontribusi dalam proyek bersama dengan cara yang lebih bermakna. Selanjutnya, ada HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi, pengertian dari HTML itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan sebuah dokumen hypertext. HTML juga memiliki dasar aturan yang kuat dengan standar versi terbaru yang terus berkembang. Jadi, secara khusus HTML itu bertindak sebagai explore. HTML juga biasanya digunakan untuk membuat struktur dasar seperti judul, paragraf, gambar, dan juga tautan. Nah, apa sih manfaat dari HTML atau Hypertext Markup Language itu sendiri? Yang pertama ada mengorganisir konten dengan tag header, div, main, footer dengan terstruktur. Lalu ada memudahkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, memahami dan mengindeks konten situs web, dan meningkatkan visibilitas dari situs web. Ada juga meningkatkan
aksesibilitas halaman web dengan menggunakan tag yang sistematik, sematik, dan deskriptif. Ada juga dapat menyesuaikan tampilan web yang responsif dan ramah mobile, dan juga dapat diakses dengan konsisten di seluruh perangkat dan juga sistem. Selanjutnya ada CSS atau Changing Style Sheets. Ini merupakan standar atau aturan bahasa yang ditetapkan dalam sebuah pemrograman web. Jadi memungkinkan CSS ini pengembangan pernyataan kode dalam hal sebuah penulisan yang dapat mengontrol model dan juga elemen pada halaman web, seperti penentuan link style, tabel, font, margin, size, warna, dan keselarasan, dan juga masih banyak lagi. Manfaat dari CSS ini ada 4, yaitu mengontrol konten dan mengontrol HTML dalam halaman web. Dapat juga dengan mudah merubah desain, memperbarui halaman web, dan mengembangkan web. Dapat mengubah style atau gaya untuk elemen di semua halaman situs web, dan dengan mudah menambahkan elemen visual seperti warna, batas, margin, dan font di dalam halaman web. Jadi CSS ini terdapat beberapa type, yaitu yang pertama ada inline. Penerapannya itu langsung pada elemen HTML dengan atribut style. Contohnya tertera pada PPT, dan fungsinya ada menyediakan gambar langsung pada satu elemen berguna untuk gambar tertentu, atau satu elemen lebih sulit dipelihara dan dapat mengacaukan HTML jika dipergunakan secara berlebihan. Untuk di type CSS yang kedua itu ada embedded atau internal. Penerapannya itu didefinisikan di dalam bagian style dari dokumen HTML. Contohnya itu ada di gambar. Untuk fungsinya, yaitu memungkinkan pengembang untuk menyematkan gaya langsung ke dalam dokumen HTML. Yang kedua, berguna untuk gaya yang berlaku untuk satu halaman web, dan juga lebih mudah dipelihara daripada CSS inline. Tapi mungkin lebih tidak efisien jika digunakan untuk web yang lebih besar dengan banyak halaman. Untuk tab yang ketiga ada eksternal. Penerapannya itu didefinisikan dalam file terpisah dengan ekstensi .css dihubungkan dengan dokumen HTML, yaitu tag link. Contohnya ada di PPT. Untuk fungsinya itu dapat menjadikan kode lebih mudah dibaca dan dipelihara dengan memisahkan struktur dari presentasi. Yang kedua, pengembang dapat menggunakan gaya di seluruh situs web tanpa mengulangi kode dan memisahkan CSS setelah pemuatan pertama file change, sehingga mengurangi waktu pembuatan halaman. Nah, selanjutnya ada HTML tag dan CSS Credence. Ini berikut ini adalah cara untuk memprioritaskan tag. Nah, yang pertama itu ada tag HTML menimpa semua tag lainnya. Tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan link text. Tag embedded CSS menggantikan link tag. Tag link CSS tidak akan menimpa tag lainnya. Ini merupakan cara memprioritaskan tag ya. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman client-side yang sering digunakan dalam pengembangan web untuk membuat halaman web menjadi lebih dinamis. Pengembang biasanya dapat menanggapi tindakan pengguna seperti mengklik tombol, mengisi formulir, atau menggulir halaman, serta memanipulasi struktur dan gaya halaman web secara dinamis. Ya, ini memungkinkan pembuatan aplikasi itu lebih kaya fitur dan juga responsif tanpa memerlukan proses server. Biasanya JavaScript juga digunakan dalam pengembangan server-side melalui platform seperti Node.js. Oke, di sini saya akan membahas mengenai manfaat JavaScript. Ada banyak sekali mengenai manfaat JavaScript, yaitu membuat halaman web menjadi lebih responsif dan juga interaktif, mengubah struktur dan gaya halaman secara dinamis, memastikan data input pengguna valid,
pertukaran data antara halaman web dan server secara asinkron, membuat efek visual dan animasi menarik, lalu mempercepat pengembangan dengan framework dan library. Menggunakan Node.js untuk pengembangan server side dan dukungan serta sumber daya dari komunitas yang luas. Berikutnya deskripsi si klien JavaScript. Dalam hal ini mencakup beberapa konsep seperti client server, pemrograman sisi klien, dan pemrograman sisi server dari penggunaan event. Untuk menunjang detail pemrograman harus dipahami karakteristik JavaScript seperti variabel, ekspresi, operasi, fungsi, struktur kontrol, dan loop. Contohnya seperti yang ada di bawah. Baik, sudah pada sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemrograman web merupakan kegiatan yang terjadi dalam sebuah situs web dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang disesuaikan dengan standar web. Dalam lingkup pemrograman situs web, terdapat aturan bahasa yang sudah ditetapkan yang disebut dengan CSS atau Just Shading Style Sheet. CSS memungkinkan dalam pengembangan web untuk lebih optimal dalam mengenal bahasa dan serangkaian style atau gaya pemrograman situs web. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang lebih kompleks, terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Salah satu perbedaan JavaScript dengan yang lain yaitu dapat disisipkan ke dokumen HTML. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.